Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi dari cabang statistika, yaitu adalah ukuran pemusatan data kelompok. Pemusatan data kelompok sendiri itu artinya adalah sebuah metode dari cabang statistika untuk menentukan nilai yang mewakili sekumpulan data yang telah dikelompokkan jadi beberapa kelas. Dan beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan dalam pemusatan data kelompok ini, itu adalah mean, median, dan juga modus. Dan karena datanya ini adalah berbentuk kelompok, maka untuk perhitungan mean, median, dan juga modusnya, kita bisa menggunakan nilai titik, nilai tengah, atau juga interval. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini ada 3. Pertama, kita akan menjelaskan pengertian mean, median, dan modus data kelompok dengan tepat. Kedua, kita juga akan menentukan rumus masing-masing dari mean, median, dan modus data kelompok secara benar. Dan yang ketiga, kita akan memecahkan dan menguji soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari supaya kalian bisa memahami cara menggunakan rumus-rumus ini dalam konteks yang nyata. Lalu di slide ini kita bisa lihat peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Jadi ada 3 bagian utama yang akan dibahas, yaitu mean, median, dan modus. Untuk masing-masing dari ketiganya, kita mulai dari arti atau pengertian dulu. Setelah itu kita lanjut ke rumus supaya tahu cara penghitungannya. Yang terakhir kita masuk ke contoh soal biar lebih paham gimana cara pakainya dalam data kelompok. Peta konsep ini jadi semacam gambaran besar supaya kita tahu alur dan nggak bingung pas masuk pembahasan berikutnya. Dan untuk materi yang pertama yaitu di sini adalah mean. Mean yaitu rata-rata. Di sini kita bisa lihat lambangnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali dengan XI per sigma FI. Dengan keterangan X bar sendiri itu artinya adalah rata-rata dan FI itu adalah frekuensi kelas ke I dan juga XI yaitu nilai tengah dari kelas ke I. Dan untuk sebagai contoh soal di sini kita bisa ada contoh ya. Contoh tabel di bawah ini itu sebuah tabel yang isinya adalah data berat dari berbagai siswa dalam bentuk kilogram ya. Di sini ada soal dan juga ada frekuensinya juga. Dan kita diminta untuk menghitung nilai dari rata-rata berat tersebut. Dan untuk mencari rata-rata dari nilai pada tabel tersebut, kita diperlukan sebuah titik tengah yaitu XI dari setiap nilai pada masing-masing kelas. Masing-masing kelas itu yang ini ya. Kita bisa menggunakan rumus berikut yaitu batas nilai atas ditambah batas nilai bawah lalu dibagi 2. Dan sebagai contoh di sini kita menggunakan nilai kelas 21 sampai 25 ya, yang ini. Dari batas nilai atasnya itu adalah 25 dan batas nilai bawahnya yaitu adalah 21. Dijumlahkan lalu dibagi 2, kita bisa mendapatkan hasil 23. Dan untuk mencari nilai tengah tersebut berlaku untuk seluruh kelas. Dan sebagai contoh lain juga, ini misal ada nilai kedua, nilai kelas yang kedua yaitu 26 ditambah dengan 30, maka hasilnya adalah 56, lalu dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 28. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan titik tengahnya yaitu XI-nya, kita kalikan juga XI-nya sendiri itu dengan frekuensi. Misal di sini ada kelas yang pertama yaitu adalah XI yang 23 dikalikan dengan 2 frekuensinya, maka hasilnya adalah 46. 3 dikali 28 maka hasil 84 dan seterusnya. Nah, setelah kita mengalikan dan mendapatkan hasil XI, FI semuanya tadi, nah lalu kita menjumlahkan semua frekuensi yang ada. Frekuensinya itu yang ini, lalu kita jumlahkan hasilnya adalah 40. Dan setelah itu kita jumlahkan juga hasil dari XI dikali frekuensi yang tadi. Maka hasilnya adalah 1605 ya. Ini 1605. Nah, setelah itu, untuk menghitung rata-rata dari nilai pada tabel tersebut, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu rata-rata atau X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Maka 1605 dibagi dengan 40, maka hasilnya adalah 40,125. Nah, rata-rata dari berat siswa yang bisa kita dapatkan dari tabel tersebut berjumlah adalah 40,125 kg. Lalu kita akan lanjut ke soal main kedua. Sekarang kita masuk ke contoh soal main kedua. Soalnya berbunyi nilai rata-rata dari tabel samping adalah 11,5. Hitunglah nilai X. X ini adalah frekuensi yang belum diketahui dan posisinya ada pada kolom umur 15 sampai 19. Maka untuk mencari nilai X, kita dapat mencarinya dengan menggunakan nilai rata-rata yaitu 11,5. Lalu kita memasukkan data yang didapat dari tabel ke dalam rumus yang sudah ada. Nah, di sini 11,5 yaitu rata-ratanya. 258 plus 17X adalah jumlah dari perkalian XI dikali FI. Lalu dibagi 24 plus X dari jumlah frekuensi. Lalu carilah nilai X gunakan kali silang untuk mendapatkan hasilnya. Ini bisa dibagi luas ya, dibagi luas. Jadi setelah itu habis dibagi luas baru dikali silang. 11,5 dalam kurung 24 plus X sama dengan 258 plus 17X. Nah, dikali silang 11,5 kali 24 yaitu 276, lalu 11,5 dikali X yaitu 11,5X sama dengan
258 plus 17x. Lalu pindah ruas lagi, 276 dikurang 258 sama dengan 17x dikurang 11,5x. Lalu kita dapat hasilnya, jadi 276 dikurang 258 yaitu 18. Lalu 17x dikurang 11,5 yaitu 4,5x. Lalu pindah ruas, jadi x adalah 4. Nilai yang kita dapat dari nilai x yang kita dapat hasilkan yaitu 4. Maka frekuensi pada kolom umur 15 dan 19 adalah 4. Lalu lanjut pengertian median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kolom data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Median penting karena bisa memberikan gambaran posisi tengah dari suatu data, terutama saat data tersebut tidak tersebar merata atau ada nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah. Dengan median kita tetap bisa tahu nilai tengah yang mewakili data. Lalu di sini ada rumusnya dan keterangannya. Di sini M adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, dan P adalah internal kelas, dan N adalah banyak data, dan F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Next, ada contoh soal median pertama. Hitungan nilai tengah dari data pada tabel di bawah ini. Untuk menghitung nilai median dari suatu data, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kelas median terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus kelas median sama dengan N atau jumlah frekuensi kumulatif dibagikan dengan 2. Jadinya 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, karena angka 25 itu ada di kolom nilai antara 50 sampai 54, maka itu adalah kelas mediannya. Setelah itu, kita akan menentukan TB atau tepi bawah dari kelas mediannya. Dengan menggunakan rumus, TB sama dengan batas bawah kelas median dikurangi 0,5. Nah, karena kelas mediannya adalah di sini, maka batas bawahnya adalah 50. Jadinya 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Langkah selanjutnya adalah menentukan interval kelasnya, atau P, dengan melalui selisih nilai antar kelas. Nah, sebagai contoh, kita akan menggunakan nilai kelas kedua dan pertama. Jadinya, P sama dengan 45 dikurangi 40, yaitu 5. Nah, setelah menemukan data-data tersebut, kita akan memasukkannya ke rumus median, yaitu median sama dengan TB atau tepi bawah, tambah interval kelas atau P dalam kurung N per 2 dikurangi F atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagikan dengan F kecil atau frekuensi kelas median. Jadinya, median sama dengan 49,5 ditambah 5 dalam kurung 50 per 2 dikurangi 10 dibagikan dengan 15. Nah, sekarang tinggal dihitung. Jadinya 50 dikurangi 2 adalah 25. 25 dikurangi 10, 15. 15 dibagi 15 adalah 1. 5 dikali 1 adalah 5. Jadinya, median sama dengan 49,5 ditambah 5. Sama dengan 54,5. Sehingga nilai median atau nilai tengah dari data tabel tersebut yaitu bernilai 54,5. Soal selanjutnya, tabel di bawah merupakan data tinggi beberapa siswa dalam bentuk cm. Jika nilai mediannya adalah 163,5 cm, berapakah nilai K? Nah, karena udah diketahui mediannya adalah 163,5 cm, maka kelasnya berarti ada di kolom 161 sampai 165. Nah, setelah itu kita akan menentukan tepi bawah atau TB kelas median. Karena kelasnya ada di sini, berarti nilai terendahnya adalah 161. Jadinya 161 dikurangi 0,5. Sama dengan 160,5. Langkah selanjutnya adalah menghitung frekuensi kumulatif, yaitu menjumlahkan frekuensi pada kelas-kelas sebelum kolom kelas median. Berarti kelas yang ini. Dijumlahkan, berarti 5 ditambah 20 sama dengan 25. Setelah itu kita akan menghitung interval kelas, yaitu selisih nilai antar kelas. Sebagai contoh, kita akan menggunakan kolom kelas pertama dan kedua, jadinya P sama dengan 156 dikurangi 151, yaitu 5. Setelah itu kita akan menghitung jumlah frekuensi seluruh kelas. Kalau tadi cuma kelas-kelas sebelum kolom kelas median, sekarang kita akan hitung semuanya. Jadinya 5 ditambah 20 sama dengan 25, 25 tambah 26, 51, 51 tambah 7, 58. Jadi jumlah frekuensi seluruh kelas adalah 58 tambah K. Setelah menentukan data-data tersebut, kita akan memasukkannya ke rumus median, yaitu median sama dengan TB plus P dalam kurung N per 2 min F besar dibagikan dengan F kecil. Jadinya 163,5 sama dengan 160,5 plus 5 dalam kurung 58 plus K dibagi 2 dikurangi 25 dibagikan dengan K. Nah, agar gampang, kita akan pindahkan 160,5 ke ruas sebelahnya. Jadinya 163,5 dikurangi 160,5 sama dengan 3. Nah, agar gampang, kita akan pindahkan K yang di sini ke sebelahnya. Jadinya 3 dikali K, jadi 3K. Setelah itu kita akan menghitung 58 plus K dibagi 2.
58 dibagi 2 adalah 29 plus K per 2, karena tidak bisa dibagikan. Nah, karena di bagian sini sisa 5 dalam kurung 29 plus K per 2 min 25, maka tinggal dikalikan saja. Jadinya 3K sama dengan 29 kali 5 plus K per 2 kali 5 min 25 kali 5. Jadinya 3K sama dengan 145 plus 5K per 2 min 125. 5K per 2 kita pindahkan ke sini, jadinya 3K min 5K dibagikan dengan 2 sama dengan 145 min 125. Nah, ini pengurangan pecahan, maka kita harus samakan dulu bawahnya. 2 dikali 3K sama dengan 6K min 5K sama dengan 145 dikurangi 125 sama dengan 20. 6K min 5K sama dengan 1K. Ya, K per 2 sama dengan 20. 2 dikali 20 sama dengan 40. Jadi, nilai frekuensi atau K pada kelas median adalah 40. Oke, lanjut kita ke modus. Modus itu apa sih? Modus adalah nilai data yang sering muncul atau paling banyak frekuensinya dalam statistika. Kita akan garis bawahi kalimat sering muncul atau paling banyak frekuensinya. Nah, modus ini memiliki rumus yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan P. Dengan MO sebagai modus, TB tepi bawah, D1 selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya, dengan D2 sebagai selisih frekuensi modus dengan kelas setelahnya atau sesudahnya, dan P adalah panjang interval. Dan kita akan langsung ke pembahasan latihan soal. Di sini ada contoh latihan soal modus yang pertama, dengan tabel nilai 40-44 dengan frekuensi 2, terus sebagainya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya. Oke, ini adalah cara-caranya atau untuk menemukan yaitu modus dari tabel berikut. Dan dari modus itu, modus adalah nilai atau data yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, dari tabel frekuensi ini kita bisa lihat yang paling tinggi nilainya adalah nilai 50-54 dengan frekuensi 15. Nah, kalau kita udah tahu buat titik acuannya di mana, kita harus cari dulu titik bawahnya. Kita tinggal pakai kelas modus kita berapa, dikurangi 0,5. Yaitu 50 kurangi 0,5 dengan hasilnya 49,5. Jadi kita telah menemukan TB atau titik bawah modus, yaitu sebesar 49,5. Lalu jika TB sudah ditemukan, kita akan langsung masuk cari ke D1 atau selisih frekuensi modus dengan frekuensi atau kelas sebelum modus. Kita bisa lihat di sini bahwa kelas modus kita frekuensinya 15 dan sebelumnya dinilai sebelumnya itu frekuensinya 8. Berarti kita tinggal cari aja selisihnya berapa, 15 kurangi 8 yaitu dengan 7. Kita langsung masuk ke D2. D2 itu apa? Selisih frekuensi modus dengan frekuensi atau kelas setelah modus. Oke, di sini kelas modus setelahnya ada berapa? Frekuensinya 10. Lalu frekuensi modusnya 15, tinggal kita cari selisihnya aja. 15 kurangi 10 berapa? Ketemunya 5. Nah, satu lagi adalah kita mencari panjang interval nilai tiap kelas. Kita tinggal pakai nilai yang bagian awal ini, tinggal kita kurangin aja. Kita pakai yang paling bawah sebagai titik acuan. Tinggal kita cari selisihnya. 45 dikurangi 40 itu sama dengan berapa? Sama dengan 5. Oke, semuanya udah ketemu. Kita akan langsung masukin aja ke dalam rumus. Rumus MO sama dengan TB tambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan P. Dan tinggal masukin aja. MO sama dengan 49,5 ditambah 7 dibagi 7 tambah 5 kalikan 5. Kita tambahkan dulu aja 7 tambah 5-nya berapa? Jadi 12. Lalu tinggal kita kalikan aja 7 dengan 5-nya menjadi 35 dibagi 12 ditambah 49,5. Lalu tinggal kita bagi aja 35 bagi 12 berapa? 2,91. Betul sekali, tinggal ditambah 49,5 yang hasilnya adalah 52,41. Oke, untuk modus dari tabel ini kita bisa ketemu yaitu sebesar 52,41. Sekarang kita lanjut ke contoh soal modus yang kedua. Tabel di bawah merupakan data berat badan beberapa siswa dalam satuan kilogram. Jika nilai modusnya adalah 84,5 kg, berapakah nilai X? Pertama-tama, kita tetap mencari tepi bawah terlebih dahulu dengan cara kelas modus interval dikurangi 0,5. 81 kurang 0,5 sama dengan 80,5. Selanjutnya, kita juga mencari D1, D2, dan P. Untuk D1 sama dengan 22 dikurang X, untuk D2, 22 dikurang 10 sama dengan 12, dan untuk P, 91 dikurang 81 sama dengan 10. Kita masukkan ke dalam rumus, sehingga 84,5 sama dengan 80,5 ditambah 22 kurang X per 22 kurang X ditambah 12 dikali 10. Untuk yang dalam kurung kita jumlahkan, sehingga 84,5 sama dengan 80,5 ditambah 22 kurang X per 34 kurang X dikali 10.
Untuk 80,5 kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga 84,5 dikurang 80,5 hasilnya 4, sama dengan yang dalam kurung kita kalikan dengan 10, sehingga 220 dikurang 10x per 34 dikurang x. Lalu, untuk penyebutnya kita kalikan ke ruas kiri, menjadi 136 kurang 4x sama dengan 220 dikurang 10x. Untuk yang variabel x, kita pindahkan ke ruas kiri dan sisanya kita pindahkan ke ruas ke sebelah kanan. 10x dikurang 4x sama dengan 220 dikurang 136, jadinya 6x sama dengan 84 dan x 84 dibagi 6 hasilnya 14. Jadi frekuensi dari tabel tersebut yang hilang yaitu adalah 14. Selanjutnya ada soal HOTS di mana kita diminta untuk berpikir lebih kritis. Perhatikan histogram di samping. Jika nilai modus adalah 46,5, hitunglah nilai x. Walaupun datanya dalam bentuk histogram, langkah-langkah pengerjaannya akan tetap sama. Yang pertama, tentukan tepi bawah kelas modus. Karena modusnya adalah 46,5, jika dilihat dari histogramnya, maka tepi bawahnya adalah 44,5. Selanjutnya, tentukan panjang kelas interval. Panjang kelas interval dapat kita tentukan dengan mencari selisih antara tepi atas dan tepi bawah. Sehingga 49,5 dikurang 44,5 sama dengan 5. Selanjutnya hitung D1 dan D2. D1 12 dikurang X dan D2 12 dikurang 6 hasilnya 6. Setelah kita dapatkan tepi bawah, panjang kelas interval, D1 dan D2 dapat kita langsung substitusikan ke dalam rumus modus. Sehingga menjadi 46,5 sama dengan 44,5 ditambah 12 kurang X per 12 kurang X tambah 6 dikali 5. Setelah kita substitusikan, dapat kita selesaikan untuk mencari nilai X-nya. Untuk 44,5 dapat kita pindah ruas ke kiri, dan untuk 12 serta 6 pada bagian penyebut dapat kita jumlahkan. Ingat, jika dipindah ruas, yang positif menjadi negatif dan yang negatif menjadi positif. 46,5 dikurang 44,5 sama dengan 12 kurang X per 18 kurang X dikali 5. Sehingga menjadi 2 sama dengan 12 kurang X per 18 kurang X dikali 5. Untuk 18 kurang X dapat kita pindahkan ke kiri menjadi dikali 2 dikali 18 kurang X sama dengan 5 dikali 12 kurang X menjadi 36 kurang 2x sama dengan 60 kurang 5x. Untuk variabel x, kita pindahkan semuanya ke kiri dan sisanya akan kita pindahkan ke kanan. 5x dikurang 2x sama dengan 60 dikurang 36. Sehingga 3x sama dengan 24 dan x sama dengan 24 dibagi 3 menjadi 8. Jadi, frekuensi yang belum kita ketahui pada histogram tersebut nilainya adalah 8. Nah, lanjut kita ke latihan soal MEAN. Latihlah dirimu dengan mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Tentukan nilai MEAN dari data berikut. Untuk soal selanjutnya adalah jika diketahui rata-rata dari data tersebut adalah 14, tentukan nilai dari X. Lanjut, kita masuk ke latihan soal median. Latihlah dirimu dengan mengerjakan soal latihan di bawah ini. Tentukan nilai median dari data berikut. Selanjutnya ada dua latihan soal modus. Yang pertama, tentukan modus dari data berikut. Yang kedua, jika diketahui modus dari data tersebut adalah 65,5, tentukan nilai X. Oke, yang terakhir ada daftar referensi. Slide ini isinya daftar website yang kita jadikan untuk materi presentasi hari ini. Jadi kalau pengen dilihat lebih lanjut bisa lihat di sini. Kita telah mempelajari 3 ukuran pemusatan data kelompok. Pertama, MEAN sebagai nilai rata-rata, median sebagai nilai tengah, dan modus sebagai nilai yang paling sering muncul. Dengan memahami konsep, rumus, dan cara menghitungnya, kita dapat lebih mudah membaca dan menarik kesimpulan dari suatu data. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami.